Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal melainkan harus dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini yang harus kita ikuti adalah petunjuk yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaliknya, seburuk-buruknya perkara di dalam agama ini adalah amalan yang dikarang-karang. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amalan yang dikarang-karang itulah yang diistilahkan oleh Nabi dengan bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati wa talabah azanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua. Wa zadakumullahu ilman wa hirsan, dan semoga Allah menambahkan ilmu bermanfaat serta semangat di dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perhatian kita terhadap kajian sirah nabawiyah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semakin meningkatkan ittiba kita terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah sampai pada bab yang berikutnya, yaitu al-maulud, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir di kota Mekkah. Sabihata yaumil isnain, di pagi hari Senin pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga pendapat yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang menyebutkan tanggal yang lain, tahun gajah. Adapun hari Senin dan tahun gajah ini sudah disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Namun yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada juga tanggal-tanggal yang lainnya. Namun yang rajih, yang kuat, beliau lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Adapun 12 Rabiul Awal, ini yang ma'ruf, ini yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Sehingga banyak kaum muslimin yang mengadakan acara atau perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 ini. Ya, padahal yang rajih, ya, Nabi Muhammad SAW beliau lahir tanggal 9. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini
merupakan cahaya bagi semesta alam, merupakan rahmat. Ya. Dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka berakhirlah masa kejahiliaan. Maka tentunya manusia harus merasa bahagia, terutama sekali kaum muslimin, ya, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kelahiran beliau adalah terhapusnya kejahiliaan, karena kelahiran beliau adalah datangnya cahaya untuk menghilangkan kegelapan di dunia ini, dan itu telah dirasakan oleh semua umat manusia dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Namun perlu diketahui, betapa banyak manusia dengan kebanggaan mereka terhadap kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengimplementasikan kebahagiaan, kecintaan tersebut dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu. Contohnya, sebagian manusia melaksanakan perayaan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita sebut dengan Maulud Nabi, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan alasan ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Ini adalah bentuk implementasi kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita katakan bahwasanya sebagai bentuk implementasi kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus dengan merayakan kelahiran Nabi. Ya, kita bahagia, kita cinta dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun tidak berarti kita harus melakukan suatu amaliyah atau perayaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkannya. Ikhwati azanallahu wa iyyakum. Kita tahu para sahabat adalah manusia yang paling cinta kepada Nabi. Mereka adalah orang yang paling ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi. Ya. Namun tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang melakukan perayaan daripada kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bukti cinta itu. Ya. Kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat yang melindungi Nabi SAW, ya, sebagai bentuk kecintaan mereka. Bahkan mereka jadikan diri mereka sebagai tameng, ya, untuk melindungi Nabi SAW ketika ada serangan-serangan tombak. Ini ketika terjadi perang Uhud, dan banyak sahabat yang meninggal dunia ketika mereka menjadikan diri mereka sebagai tameng. Ini adalah bukti kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendatangi Hajar Aswad, beliau mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, "Inni qad alimtu annakal hajar la tanfa' wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka." Wahai batu, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya aku tahu kamu ini hanyalah batu saja. Kamu hanyalah benda mati saja. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka niscaya aku tidak akan menciummu. Nah, jadi Umar bin Khattab ini dia menciumi Hajar Aswad karena dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para sahabat mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Ya, bentuk kecintaan mereka adalah mereka mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ada yang melakukannya. Dan tidak dinukil dari sahabat melakukan perayaan Maulid Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Ingat, bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah kita ittiba. Kita harus mengikuti, mencontohi amaliyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunahku, amaliyah yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu tandanya dia cinta kepadaku. Jadi bentuk kecintaan kepada Nabi adalah
kita hendaknya mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati azanallahu wa iyyakum. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, disebutkan kharaja minha nurun adha'at lahu qusuru Syam, keluarlah cahaya. Ini ketika Nabi SAW lahir, keluarlah cahaya, dan cahaya ini menyinari semesta alam sampai ke kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Ya, disebutkan ada beberapa bukti nubuah di saat lahirnya Nabi SAW ini. Dan ini disebutkan di dalam kitab Taurat wal Injil. Ya, di dalam kitab Taurat wal Injil ini menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW mulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Ya, di dalam kitab Taurat menyebutkan bahwasanya ciri-ciri munculnya Nabi akhir zaman itu saat lahirnya adalah keluar cahaya. Saat lahirnya adalah keluar cahaya. Ini ciri-ciri pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, terjadi zalzalah syadidah, kegoncangan begitu dahsyat di Persia dan Romawi. Akibat daripada kegoncangan ini, sehingga istana-istana Persia dan istana-istana Romawi hancur akibat daripada gempa yang dahsyat ini. Dan belum pernah terjadi gempa yang begitu dahsyat pada waktu itu, di saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ahli dukun yang ada di Persia maupun Romawi mengatakan belum pernah terjadi bencana sebesar ini sebelumnya. Ini menunjukkan ada terjadi atau peristiwa yang begitu besar yang akan terjadi di dunia ini. Ini saat kelahiran Nabi SAW. Demikian juga di antara bukti Nabi Muhammad SAW saat beliau lahir adalah padamnya api Majusi. Ya, kita tahu agama Majusi, mereka menyembah api. Mereka punya biara khusus dan dinyalakan api besar. Dan api ini sebagai Tuhan bagi mereka. Mereka menyembah, mereka meminta-minta. Dan tentunya api ini tidak boleh dibiarkan padam, harus dijaga. Ya, harus dijaga. Ya, istilahnya ada marbotnya, penjaga. Tidak boleh mati. Nah, ketika lahir Nabi SAW, tiba-tiba padam api ini. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir, tiba-tiba padam dia. Dan ini tentunya membuat mereka terheran-heran. Apa sebabnya? Kenapa Tuhan mereka bisa mati api Majusi ini? Nah, para ulama menjelaskan bahwasannya dengan kelahiran Nabi SAW adalah tanda awal kehancuran daripada kaum Romawi dan kaum Persia. Ya, demikian juga padamnya api Majusi tadi. Ya, akan hancur kesirikan-kesirikan yang dilakukan oleh kaum Majusi. Demikian pula kaum muslimin nanti akan menguasai istana-istana Persia dan Romawi. Ya, maka dengan kelahiran Nabi SAW ini adalah awal mula kehancuran dua kekuatan dunia, yaitu Persia dan Romawi. Karena mereka lah yang menguasai dunia. Ya, kezoliman ini diliputi oleh kedua negara adidaya ini. Ya. Nah, adapun munculnya cahaya, ya, kharaja minha nur, dengan keluarnya cahaya ini disaksikan atau sempat disaksikan oleh kaum Yahudi. Pada saat itu kaum Yahudi ada di Madinah. Ya, mereka ada di Madinah. Nah, perlu diketahui keberadaan kaum Yahudi di Madinah ini, mereka menyengaja karena mereka sedang menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada asal mula orang Yahudi ini mereka berasal dari Palestina. Mereka berasal dari Palestina. Ya, disebutkan di dalam kitab Taurat itu bahwasanya Nabi akhir zaman itu muncul di sebuah wilayah yang dimana wilayah itu banyak pohon kurmanya, ya, banyak bebatuannya. Nah, mereka merasa bahwasanya turutnya Nabi akhir zaman itu sudah dekat. Ya, zaman Nabi akhir zaman itu sudah dekat. Mereka berharap agar Nabi akhir zaman itu berasal dari keturunan Yahudi. Nah, tentunya mereka harus menempati tempat yang mana disebutkan akan ada Nabi akhir zaman di situ. Mereka pun mencari ya tempat itu dan mereka mendapati tempat itu namanya Yasrib. Akhirnya mereka pun mulai bertempat tinggal di situ. Ya, jadi Yahudi adalah pendatang di Yasrib itu. Ya, sekali lagi dengan harapan agar Nabi akhir zaman yang dijanjikan di tempat Yasrib ini
ya lahir dari keturunan orang Yahudi. Ya, makanya di Yathrib atau di Madinah itu banyak orang Yahudi. Nah, sangat membuat orang-orang Yahudi kaget ketika mereka menyaksikan munculnya cahaya. Dengan munculnya cahaya itu adalah tanda lahirnya Nabi akhir zaman. Ya, dan mereka pun bertanya-tanya, ya, siapakah di antara kita yang lahir? Adakah di antara wanita kita yang lahir? Ya, setelah mereka cari itu ternyata tidak ada satupun orang Yahudi yang ada di Madinah yang melahirkan bayi. Terus bayi itu siapa? Dari keturunan siapa? Ini yang membuat mereka tanda tanya besar. Ya, sebab tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman itu jelas sekali mereka saksikan. Dan itu dinubuatkan di dalam kitab Yahudi itu. Dan membuat mereka heboh. Dan munculnya cahaya ini ketika waktu fajar. Iya, subuh mendekati waktu pagi. Cahaya itu terang sekali. Disaksikan oleh mereka. Iya. Ini beberapa nubuah ya saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qabilatuhu ya Asy-Syifa'u bintu Amru. Asy-Syifa'u bintu Amru. Ada punya menjadi bidan, ya bidan lahiran. Kalau istilah kita dulu dukun, ya dukun lahiran. Kalau sekarang bidan. Adalah Syifa bintu Amru. Ya, Syifa bintu Amru ini adalah ibundanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf. Ya, ibundanya bernama Syifa bintu Amru. Ya, Syifa bintu Amru inilah yang menjadi bidan, ya, bidan lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian Muhammad pun dibawa kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib merasa bahagia, merasa senang karena kelahiran Muhammad ini. Lalu kemudian Abdul Muttalib membawa Muhammad ya di depan Ka'bah, kemudian memasukkannya ke dalam Ka'bah. Ia pun bersyukur kepada Allah, memujinya, kemudian ia berdoa kepada Allah. Dan sammahu Muhammadan. Dan ia pun memberikan nama kepada bayi itu dengan Muhammad. Ia memberikan nama Muhammad roja'an ayyuhmada, dengan harapan agar Muhammad itu menjadi orang yang terpuji. Ya, Muhammad ya secara bahasa artinya orang yang terpuji. Ya, dari kata hamida, hamida yahmadu. Hamida yahmadu. Muhammad adalah orang yang terpuji. Ia memberikan nama Muhammad dengan harapan agar Muhammad ini menjadi orang yang terpuji. Ya, jadi memberikan nama itu adalah sebuah doa. Al-Imam Ibnu Qayyim punya pembahasan khusus masalah ini. Ya, Muhammad itu penamaan ya seorang anak ini ada sebuah harapan atau doa. Ya, maka Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya orang tua hendaknya ya memberikan nama anak itu adalah nama-nama yang baik. Nama-nama yang di situ mengandung doa. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, ya ini riwayat lain mengatakan pemberi nama Muhammad itu supaya Muhammad menjadi orang terpuji. Ada riwayat yang lain mengatakan sebab pemberian nama Muhammad dengan Muhammad, yaitu pernah suatu ketika Abdul Muttalib bersama kawan-kawannya, ya ketika melakukan perjalanan safar menuju ke Syam, yaitu perjalanan dagang. Ya, kita telah bahas sebelumnya tentang kebiasaan orang Quraisy, rihlatas syita'i was shaif. Perjalanan dagang ya di musim panas dan musim dingin. Nah, di musim panas biasanya orang Quraisy mereka berdagang di Syam. Abdul Muttalib bersama kawan-kawannya ketika perjalanan dagang menuju ke Syam, di sana mereka berjumpa dengan seorang pendeta. Ya, pendeta ini bertanya, "Dari mana kalian berasal?" Ya, Abdul Muttalib menjawab, "Kami berasal dari Mekah." Lalu si pendeta ini mengatakan, "Ketahuilah kalian wahai ahli Mekah, sesungguhnya dalam waktu yang dekat Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi akhir zaman di negeri kalian. Namanya Muhammad." Ya, namanya Muhammad. Pendeta ini adalah pendeta Kristen, pendeta Nasrani. Disebutkan namanya Muhammad. Iya. Itu disebutkan dalam surah As-Saff itu. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya ya mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati faqalu hadha sihrun mubin. Ya. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk membenarkan kitab Taurat, sekaligus memberikan kabar kepada kalian seorang Rasul datang setelahku, namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Ya, surat As-Saff. Di dalam kitab Injil, ya mereka mengetahui nubuah kenabian akhir zaman. Bahkan disebutkan secara mendetail, ya kapan diutusnya,
di mana Muhammad itu bertempat tinggal, bagaimana ciri-ciri fisiknya, dijelaskan secara mendetail, secara gamblang. Ya, lailuha kan nahariha. Malamnya itu bagikan siang. Yep. Nah, ketika pendeta tadi mengabarkan kepada Abdul Muttalib bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi akhir zaman, munculnya di negeri kalian dalam waktu yang dekat, namanya Muhammad. Nah, ketika Abdul Muttalib bersama rombongannya kembali ke Mekah, ya, mereka memiliki azam, memiliki tekad. Kalau ada bayi mereka yang lahir, mereka akan memberikan namanya Muhammad. Dan qadarullah, ya, lahirlah cucunya Abdul Muttalib. Lahirlah cucunya Abdul Muttalib. Nah, ketika Abdul Muttalib ini membawa bayi tadi yang baru lahir, ia bawa masukkan bayi itu ke dalam Ka'bah. Ya, lalu ia memberikan namanya Muhammad. Ini menurut sebagian riwayat. Wa aqqa anhu, kemudian melakukan akikah. Wa khotanahu yauma sabi'ah, kemudian melakukan khitan sunat pada hari yang ketujuh. Wa at'aman nasa kama kana al-arabu yaf'alun, kemudian memberikan makan kepada manusia sebagaimana menurut tradisi Arab. Ya, ini termasuk di antara ajaran atau syariat Ibrahim yang masih ada pada saat itu. Ya, mengakikahi anak yang baru lahir. Kemudian mensunatnya pada hari yang ketujuh. Kemudian baru memberikan makan kepada manusia. Ini syariatnya Nabi Ibrahim. Ya, di antara syariat Nabi Ibrahim yang masih hidup, yang masih ada. Wa kanat hadonatuhu Ummu Aiman. Adapun orang yang menyusuinya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah seorang wanita dari Habasyah. Dia adalah budak. Dia adalah budak yang dibebaskan oleh Abdullah. Ya, Abdullah, bapaknya Muhammad. Makanya Ummu Aiman ini dinamakan atau disebut dengan Maulah Abdullah. Maulah Abdullah. Ya, Maula untuk laki-laki, Maulatun untuk wanita. Dinamakan Maula itu adalah istilah untuk seorang budak yang dibebaskan oleh seseorang. Ummu Aiman ini dinamakan Maula Abdullah karena Abdullah yang membebaskannya. Ya. Karena Abdullah membebaskannya, maka dia dinamakan Maula Abdullah. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar dinamakan atau disebut dengan maka Bilal disebut dengan Bilal Maula Abi Bakar. Ummu Aiman ini yang menyusui, ya, Rasulullah SAW, dan dia memiliki umur yang panjang sampai dia Islam dan hijrah bersama kaum muslimin. Bahkan dia masih hidup ketika Nabi SAW wafat. Dia masih hidup ketika Rasulullah SAW wafat. Ya, namun dia hidupnya sekitar 6 bulan. Ya, sekitar pasca wafatnya Rasulullah SAW, ya 6 bulan baru dia wafat. Ya, termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Pernah sebuah kisah menyebutkan ketika Abu Bakar As-Siddiq, ia mengajak Umar bin Khattab untuk pergi ke Ummu Aiman. Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, mari kita ke rumah Ummu Aiman, orang yang pernah menyusui Rasulullah SAW, untuk mengobati rindu kita terhadap Nabi SAW." Pergilah dua orang sahabat ini, pergi ke rumah Ummu Aiman. Dua orang sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, mendapati Ummu Aiman sedang menangis. Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis, wahai Ummu Aiman? Sudahlah, tidak usah sedih lagi. Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah kembali ke tempat yang lebih baik. Ya, beliau tempat kembalinya adalah surga, tidak perlu disedihkan lagi." Maka Ummu Aiman mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku menangis bukan karena kematian Nabi SAW, tetapi aku menangis karena terputusnya wahyu. Karena selama ini kita hidup dibimbing oleh wahyu. Allah yang membimbing kita. Maka dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka terputuslah wahyu kepada kita." Menangislah Abu Bakar dan Umar ini. Ya, menangis. Ya, mendengar perkataan dari Ummu Aiman tadi.
Kemudian wa awwalu man arda'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Suwaibah. Orang pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya Aminah yaitu Suwaibah. Ya, Suwaibah. Suwaibah ini merupakan maulah Abi Lahab. Ya, seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Namanya Masruh. Ya, namanya Masruh. Selain daripada Muhammad, orang yang pernah disusui oleh Suwaibah adalah Masruh. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Salamah. Iya. Mereka ini adalah orang-orang saudara sepersusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Suwaibah ini ia dibebaskan oleh Abu Lahab dari perbudakan karena dia datang membawa kabar kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ia datang kepada Abu Lahab, ia mengabarkan, wahai Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu telah lahir. Namanya Muhammad. Nah, mendengar kabar ini Abu Lahab sangat girang sekali. Senang dia mendengarkan kabar gembira ini. Nah, oleh karena si Suwaibah ia telah membawa kabar gembira tersebut, maka Abu Lahab membebaskannya. Artinya, si Abu Lahab ini sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kebahagiaan tersebut, ia membebaskan si Suwaibah. Iya. Tapi bukan berarti ini jadikan dalil. Abu Lahab aja bahagia dengan kelahiran Nabi sehingga ia membebaskan Suwaibah. Maka kita juga demikian. Kita bahagia dengan kelahiran Nabi, kita perbanyak sedekah. Nah, ini pendalilan yang tidak benar. Iya. Kalau kita ya benar-benar senang dengan kelahiran Nabi SAW, maka kita harus puasa hari Senin. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa beliau itu puasa di hari Senin? Beliau menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Karena hari Senin aku dilahirkan. Nah, kalau kita benar-benar bahagia atau sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi karena kelahiran Nabi, maka kita harus puasa hari Senin. Nah, bukan perbanyak sedekah. Dan ada juga riwayat mengatakan bahwasanya Abu Lahab ini dia diringankan atau dibebaskan dari siksaan neraka setiap hari Senin. Lantaran dia telah membebaskan budak sebagai bentuk kebahagiaan atas kelahiran Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan demikian, namun riwayat ini tidak benar. Ya, riwayat ini tidak benar. Ya, Abu Lahab adalah kafir. Ya, dia mendapatkan siksa yang sangat keras di dalam neraka, kekal untuk selama-lamanya. Ya, bahkan Allah SWT menurunkan surah Al-Lahab. Ya, menceritakan tentang Abu Lahab ini, tentang bagaimana ia disiksa di dalam neraka itu. Namun Abu Lahab ini, ikhwah, walaupun dia ini adalah orang yang sangat bahagia atas kelahiran Nabi SAW, namun beliau adalah orang yang paling menentang terhadap dakwah Nabi SAW. Ini ketika Rasulullah SAW, ya, beliau diangkat menjadi Nabi. Maka orang yang paling menentang Nabi SAW, orang yang paling terdepan, ya, melawan Nabi SAW adalah Abu Lahab ini. Iya, Abu Lahab ini. Dia adalah paman Nabi yang paling keras terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ya, berbeda dengan paman-paman Nabi yang lainnya. Ya, paman Nabi itu dibagi menjadi 3. Ya, ada paman Nabi yang Islam, ada paman Nabi yang masih kafir tapi membela Islam.
Kemudian ketiga, ada paman Nabi tapi memusuhi Islam. Paman Nabi yang muslim itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia menjadi pahlawan Islam. Bahkan dia disebut dengan singa Allah. Kemudian ada paman Nabi, dia tidak Islam tapi membela Islam. Ya, seperti Abu Talib. Namun dia kafir. Yang ketiga adalah Abu Lahab ini. Ya, dia kafir dan dia sangat membenci Islam. Ya, dialah yang telah mengusulkan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Ya, ketika mereka berkumpul di Darun Nadwa itu. Kemudian kehidupan Rasulullah SAW di Bani Sa'ad. Ya, Rasulullah SAW, ya beliau saat baru lahir, ya beliau dibawa ke sebuah perkampungan, namanya perkampungan Bani Sa'ad. Ya, Muhammad tinggal di Bani Sa'ad selama 2 tahun. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW diasingkan, ya ditempatkan di perkampungan Bani Sa'ad? Dan Bani Sa'ad ini bukan keluarga Muhammad. Ya, sengaja Muhammad diasingkan ke sana. Karena perkampungan Bani Sa'ad ini adalah perkampungan yang udaranya bersih, asri. Kemudian bahasa Arabnya fusha di sana. Ya, dan jauh dari penyakit, tidak ada virus. Kalau anak-anak yang tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, ya maka mereka akan hidup sehat. Fisik mereka kuat. Dan bahasa mereka fusha. Ya, ini perkampungan Bani Sa'ad. Nah, berbeda dengan Makkah, ya. Mekah ini banyak bayi yang meninggal karena terkena penyakit. Iya. Maka para orang tua yang ada di Mekah, ketika ada bayi mereka yang baru lahir, mereka langsung membawa bayi-bayi mereka tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, orang-orang di Bani Sa'ad ini memanfaatkan keadaan lingkungan mereka yang baik itu, ya, untuk dijadikan ma'isyah, sumber pendapatan mereka. Ya, sehingga mereka mencari bayi di setiap tempat, ya, untuk mereka rawat, untuk tinggal bersama mereka di Bani Sa'ad, dan mereka mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan gaji, ya, dari itu. Nah, suatu ketika keluarlah rombongan dari perkampungan Bani Sa'ad. Mereka akan pergi menuju ke Mekah untuk mencari bayi. Nah, rombongan ini, wa qadarallahu an ja'at niswatu min Bani Sa'ad. Rombongan para ibu-ibu, rombongan para wanita. Ya, mereka akan pergi ke Mekah untuk mencari bayi. Di antara mereka ada seorang wanita yang bernama Halimah bintu Abi Zu'aib, atau yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Itu Halimah orang Bani Sa'ad. Ia pergi menuju ke Mekah bersama suaminya. Ya, suaminya yang bernama Al-Harith. Ya, dan juga membawa bayi juga. Dan mereka mengendarai seekor onta. Nah, kebetulan onta yang mereka kendarai ini onta yang kurus, ya, onta kecil. Jadi perjalanannya lambat. Sehingga Halimatus Sa'diyah ketinggalan rombongan. Rombongan sudah sampai di Makkah. Ya, rombongan sudah sampai di Makkah. Sementara Halimatus Sa'diyah masih di tengah jalan. Dan jaraknya masih sangat jauh sekali. Ya, karena kondisi ontanya tadi, ya, belum lagi bayi yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, ya, menangis kelaparan karena Halimatus Sa'diyah tidak memiliki ASI, ya, kering ASInya. Nah, setelah rombongan Bani Sa'ad ini sampai di kota Mekah, ya, mereka berpencar untuk mencari bayi. Kemudian mereka semua mendapatkan bayi. Ya, semua bayi dibawa sama orang-orang Bani Sa'ad, kecuali Muhammad tidak diambil sama orang Bani Sa'ad. Ya, saat orang-orang Bani Sa'ad ini bertemu dengan Aminah binti Wahab, yaitu ibundanya
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang Bani Sa'd ini tidak berani mengambil Muhammad karena mereka tahu Muhammad ini anak yatim, tidak ada harta warisan dari orang tuanya. Ya, jadi kalau mereka merawat Muhammad di Bani Sa'd, siapa yang menggajinya? Ini Muhammad yang miskin, yatim dia. Nah, orang Bani Sa'd tidak menerima Muhammad. Ya, mereka tolak Muhammad. Akhirnya mereka pergi. Mereka cari bayi-bayi yang lain, mereka dapatkan bayi-bayi yang lain. Kemudian mereka keluar, pulang kembali ke Bani Sa'd. Di tengah jalan ketemu lagi dengan Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah telat. Teman-temannya sudah mendapatkan bayi, mereka pulang kembali ke Bani Sa'd. Di tengah jalan berpapasan dengan Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah, ia masuk kota Makkah, ia mencari bayi, ia keliling kota Makkah. Ya, dia tidak mendapati bayi, kecuali Muhammad. Dan awal mula, Halimatus Sa'diyah ini merasa berat sekali. Ya, merasa berat untuk membawa Muhammad ini. Ini Muhammad ini yatim. Ya, siapa yang kasih sewa nanti? Siapa yang gaji saat mereka mengasuh Muhammad nanti? Mereka cari lagi bayi, mereka simpulkan tidak ada lagi bayi. Terkecuali kita harus bawa Muhammad ini. Walaupun tidak dibayar. Ya, mereka gratis bawa Muhammad. Ketika Halimatus Sa'diyah, ia menggendong bayi Muhammad tadi, tiba-tiba ia merasakan ASINya banyak. Dan Halimatus Sa'diyah kaget. Ini adalah keberkahan bayi ini. Wahai suamiku, lihatlah bagaimana keberkahan bayi ini. Ya, ia langsung menyusui Muhammad. Muhammad menyusu di Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba kenyang Muhammad. Banyak keluar ASINya. Kaget Halimatus Sa'diyah. Sebelumnya, ya beberapa hari ini ASINya kering. Ya, bayinya kelaparan, tidak makan. Lalu si Halimatus Sa'diyah ia mengambil bayi sendiri, ia menyusui sampai kenyang. Wahai suamiku, benar-benar bayi ini berkah. Kemudian suaminya ia pergi ke ontanya, ia mengambil onta dan dia kaget. Dia mendapati puting susu yang dimiliki oleh ontanya itu besar, mengembang. Ya, lalu ia memerasnya, kemudian ia minum dan memberikan kepada istrinya, yaitu Halimatus Sa'diyah tadi untuk meminumnya. Maka si Harith, suaminya Halimatus Sa'diyah, ia mengatakan, demi Allah, wahai Halimah, sesungguhnya kita sedang mengambil seorang bayi yang penuh keberkahan. Iya. Dan yang lebih ajibnya lagi, ketika mereka mengendarai onta itu, yang tadi onta ini jalannya pelan, lambat, ya, tiba-tiba larinya kuat, kencang larinya. Ya, sehingga rombongan yang sudah duluan jalan, ya sudah beberapa hari dalam perjalanan itu dikejar lagi sama Halimatus Sa'diyah. Ya, padahal sebelumnya Halimatus Sa'diyah ketinggalan jauh dari rombongan. Entah selama beberapa hari, namun bisa dikejar oleh Halimatus Sa'diyah. Sehingga teman-temannya kaget. Wahai Halimatus Sa'diyah, apakah kalian membeli onta baru? Oh tidak, ini onta yang kemarin. Iya. Sampai akhirnya Halimatus Sa'diyah dan Harith lebih duluan sampai di perkampungan Bani Sa'ad. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qul hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا